Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk renungan firman pada saat hari ini yang akan saya bagikan dari Bapak Pendeta Samuel Pasaribu. Demikian firman Tuhan, hidup ini tragis. Kehidupan ini produk yang sudah rusak. Produk yang digagalkan oleh manusia itu sendiri. Kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang sudah mengalami kemerosotan, bukan kehidupan yang dirancangkan Tuhan semula. Sungguh tragis kehidupan ini. Pada faktanya, manusia sedang menunggu masalah, menunggu tua, sakit, dan mati. Terkesan fatalistik. Tetapi faktanya, memang fatal jika manusia tidak serius berurusan dengan Tuhan. Pada hari manusia makan buah larangan itu, maka manusia mati, artinya manusia terpisah dari hadirat Tuhan dan bumi terkutuk. Oleh pengorbanan Kristus, maka manusia dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan bukan berarti kutukan atas bumi ini diangkat, tidak demikian. Bumi tetap terkutuk dan terhukum, menumbuhkan onak dan duri, dan pada akhirnya akan menjadi lautan api. Tidak hanya manusia Kristen saja yang mengalami masalah, mengalami krisis, tetapi semua manusia secara keseluruhan pasti mengalami masalah. Dan bukan berarti karena kita pengikut Kristus lalu kemudian tidak punya masalah, itu tidak mungkin. Tetapi perlu kita pahami bahwa masalah itu justru membuat kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Masih banyak di antara orang Kristen berkata, ketika saya mengalami masalah, saya cepat menemukan jalan keluar yang itu Tuhan berikan. Dan berkata, Tuhan menghindari saya dari banyak masalah. Seolah kekristenan berorientasi kepada penyelesaian masalah dalam seluruh kehidupan ini. Orang Kristen bebas dari masalah, itu tidak mungkin. Justru masalah adalah kondisi atau proses perjuangan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan berpikir kalau sudah menjadi Kristen justru terbebas dari masalah atau terhindar dari masalah, itu sangat menyesatkan. Kalau ada pendeta yang mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen akan menjadi seorang pemenang, akan cepat terhindar dari masalah, semua sakit pasti sembuh, dan kalau ada masalah akan cepat selesainya, itu bohong saudara. Justru salib yang menunggumu dan kau pasti tidak suka. Gereja jangan menjadi pelarian belaka. Jangan kita seperti sakit jiwa mencari ekstasi yang namanya doa pendeta, yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh. Kata siapa? Pendeta tidak boleh memberi janji yang Tuhan tidak beri. Tidak semua penyakit pasti sembuh. Tuhan bicara ke Paulus, cukuplah kasih karuniaku terhadapmu. Justru Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, di dalam semua keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Dalam firman Tuhan, Roma 8 ayat 28, begini firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memakai masalah untuk mendewasakan, untuk memurnikan iman kita. Jangan bermimpi dan jangan berharap kalau saudara bisa membangun Firdaus di bumi. Itu tidak mungkin. Sebab selama kita di bumi, pasti kita diselimuti dengan banyak masalah. Jangan berpikir bahwa ketika saudara berurusan dengan Tuhan,
maka menjadi running well atau berjalan dengan baik-baik saja. Lebih smooth atau mulus, no problem. Ini menyesatkan. Mestinya kita memahami bahwa masalah itu adalah nutrisi. Masalah itu harus kita anggap nutrisi. Menikmati nutrisi, maka membuat kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa rohani. Masalah apa yang saudara hadapi hari ini yang membuatmu merasa hidup tak hidup, mati tak mati, bahkan membuatmu kebingungan di dalam menjalani kehidupan ini? Atau saudara sedang merasa hidup segan mati tak mau, sebab engkau menganggap masalahmu begitu besar? Mari kita melihat hidup ini dengan jujur, bahwa hidup pasti bermasalah. Setiap kita semakin hari semakin tua lahiriah kita. Kalau tidak serius berurusan dengan Tuhan, maka kita akan terhilang dari hadirat Tuhan. Kita akan terpisah dari Tuhan. Hidup ini menjadi tidak tragis kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan yang satu hari kelak kita akan bertemu secara langsung dengan Yesus. Tanpa pengharapan kepada Tuhan, maka seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat tragis. Jadi, tidak ada sesuatu yang membahagiakan kita selain Tuhan. Dalam kesusahan pun, kau bisa bahagia sebab ada Tuhan bersamamu. Jangan beranggapan kalau punya sesuatu, maka itu yang membahagiakan kita. Justru kita sedang menyakiti hati Tuhan. Bahagia itu ketika kita memiliki Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.